Halo semua, selamat datang kembali di saluran kita. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, menjelajahi salah satu babak paling fundamental dalam sejarah bangsa kita. Siap-siap, karena kita akan mengungkap misteri dan kehebatan kerajaan Kutai. Ini bukan sekadar sejarah biasa, ini adalah kisah bagaimana peradaban pertama di Indonesia dimulai. Penasaran? Yuk, kita mulai. Bayangkan saja, lebih dari 1600 tahun yang lalu, di tengah hutan belantara Kalimantan Timur yang lebat, sebuah peradaban megah mulai terbentuk. Ini adalah kerajaan Kutai, yang diperkirakan berdiri sekitar abad keempat Masehi. Ya, itu berarti jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar lain yang sering kita dengar. Kutai adalah pelopor, fondasi awal peradaban Indonesia yang kaya. Bukti keberadaannya yang tak terbantahkan ada pada 7 prasasti batu yang disebut Yupa. Prasasti-prasasti ini bukan cuma tulisan kuno, tapi jendela menuju masa lalu, menceritakan tentang kehidupan, raja-raja, dan kepercayaan mereka. Nah, siapa sih tokoh sentral di balik berdirinya kerajaan ini? Mari kita kenalan dengan Raja Kudungga. Uniknya, meskipun sering disebut sebagai Raja pertama Kutai, Kudungga ini diperkirakan masih menganut kepercayaan lokal, belum Hindu secara penuh. Beliau mungkin adalah seorang kepala suku atau pemimpin komunitas yang kuat, yang kemudian menjadi cikal bakal sebuah kerajaan. Ini menunjukkan transisi budaya yang menarik, bagaimana masyarakat lokal mulai berinteraksi dan mengadopsi pengaruh dari luar. Titik balik penting terjadi pada masa putranya, yaitu Raja Aswawarman. Nah, Raja Aswawarman inilah yang dianggap sebagai pendiri dinasti kerajaan Kutai yang bercorak Hindu. Beliau menerima pengaruh ajaran Hindu dan mulai menerapkannya dalam sistem kerajaan. Bahkan, prasasti Yupa menyebut Aswawarman sebagai Wangsakerta, yang berarti pembentuk garis keturunan keluarga raja. Ini menandai dimulainya era Hindu di Nusantara, yang kemudian akan berkembang menjadi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha besar lainnya. Setelah Aswawarman, tongkat kepemimpinan dipegang oleh cucunya, Raja Mulawarman. Beliau adalah raja yang paling terkenal dan sering disebut dalam prasasti Yupa. Di bawah kepemimpinan Mulawarman, kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya. Prasasti Yupa menggambarkan betapa dermawan dan bijaksananya Raja Mulawarman. Ia melakukan upacara persembahan kurban, yaitu bau swarnakam atau kurban 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana di suatu tempat suci bernama Waprakeswara. Ini bukan cuma menunjukkan kekayaan kerajaan, tapi juga kedalaman keyakinan agama Hindu mereka. Kehidupan masyarakat kala itu juga diperkirakan sangat makmur, dengan pertanian dan perdagangan yang berkembang pesat. Mereka hidup rukun, di bawah naungan raja yang adil, dan berpegang teguh pada nilai-nilai Dharma. Lalu, bagaimana sih kehidupan sosial dan budaya di Kutai? Dari prasasti Yupa, kita bisa melihat bahwa masyarakat Kutai sudah memiliki sistem sosial yang terstruktur. Ada kaum Brahmana yang memimpin upacara keagamaan, para satria yang kemungkinan adalah keluarga kerajaan dan prajurit, serta masyarakat umum. Pengaruh Hindu sangat kental, terlihat dari upacara-upacara keagamaan dan penggunaan nama-nama Sanskerta. Bahasa yang digunakan dalam prasasti adalah Sanskerta dengan huruf Palawa, menunjukkan bahwa ada kontak dan pertukaran budaya yang signifikan dengan India. Namun, penting untuk diingat, mereka tidak serta-merta menjiplak budaya India. Masyarakat Kutai tetap mempertahankan unsur-unsur budaya lokal mereka, menciptakan akulturasi yang unik. Meskipun informasi tentang periode akhir kerajaan Kutai tidak sebanyak periode awal dan kejayaannya, kita tahu bahwa kerajaan ini terus ada selama beberapa abad. Namun, lambat laun, seperti banyak kerajaan kuno lainnya, Kutai mulai meredup. Ada beberapa spekulasi mengenai penyebab kemundurannya. Bisa jadi karena munculnya kerajaan-kerajaan baru yang lebih kuat, perubahan jalur perdagangan, atau mungkin adanya konflik internal. Kita juga tahu bahwa di kemudian hari, muncul kerajaan Kutai Kartanegara yang bercorak Islam, yang seringkali salah dianggap sama dengan kerajaan Kutai Martadipura yang bercorak Hindu ini. Padahal, keduanya adalah kerajaan yang berbeda. Kerajaan Kutai Martadipura yang kita bahas ini diperkirakan berakhir sekitar abad ke-13 atau ke-14 Masehi, meninggalkan warisan peradaban yang tak ternilai harganya. Nah, sebagai penutup perjalanan sejarah kita, saya punya 5 fakta menarik tentang kerajaan Kutai, yang mungkin belum banyak kalian tahu. Fakta pertama, prasasti Yupa adalah bukti tertulis tertua tentang keberadaan kerajaan bercorak Hindu di Indonesia. 7 tiang batu ini menjadi saksi bisu awal mula sejarah kita. Kedua, nama Kutai sendiri tidak ditemukan dalam prasasti Yupa. Nama ini adalah sebutan modern yang diambil dari nama daerah penemuan prasasti.
Para ahli menamakannya Kerajaan Kutai Martadipura untuk membedakannya dengan Kerajaan Kutai Kartanegara. Ketiga, meskipun bercorak Hindu, ada kemungkinan besar masyarakat Kutai masih mempertahankan kepercayaan animisme dan dinamisme mereka. Hindu masuk dan berakulturasi dengan budaya lokal, menciptakan perpaduan yang unik. Keempat, upacara persembahan 20.000 sapi oleh Raja Mulawarman adalah salah satu catatan kemakmuran dan kekayaan Kutai yang paling mencengangkan. Bayangkan, 20.000 sapi. Itu menunjukkan bahwa mereka memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sistem ekonomi yang kuat. Dan fakta kelima, penemuan prasasti Upa ini bukan hanya penting untuk sejarah Indonesia, tetapi juga menjadi salah satu bukti awal tentang adanya hubungan antara Nusantara dengan peradaban India pada masa lampau. Ini membuka pintu bagi masuknya agama dan budaya dari India yang kemudian membentuk identitas bangsa kita. Sungguh luar biasa, ya. Bagaimana kerajaan Kutai telah meletakkan dasar bagi peradaban yang kita kenal sekarang. Dari sinilah cerita bangsa kita dimulai, dengan Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman sebagai pionir yang tak terlupakan. Semoga pembahasan ini membuka wawasan baru untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk berikan like, tinggalkan komentar di bawah tentang kerajaan apa lagi yang ingin kalian bahas, dan yang paling penting, subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.